Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Immortality Season 4. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah. Jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Kalau rame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Pada part sebelumnya Fang Han mendapatkan pusaka Samsara Ding setelah mengalahkan penguasa Pulau Jueming. Ia juga mengalahkan Xiao Buye selaku penguasa Pulau Nokturnal juga ayah dari Xiao Xi. Namun ia belum menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh murid Sekte Tai yang berniat merebut Samsara Ding. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung ajalah gas, Fang Han dicegat oleh murid Sekte Tai, dengan maksud meminta Fang Han menunjukkan jasad penguasa Pulau Jueming dan juga Samsara Ding. Meski sempat mengelak, hal itu tidak berguna mengingat Xia Yu murid Sekte Tai melihat dengan matanya sendiri saat Fang Han menghabisi penguasa Pulau Jueming. Tak ingin membahayakan teman-temannya, Fang Han berpura-pura sukarela memberikan Samsara Ding. Melihat ada kesempatan, Fang Han menyerang tiba-tiba lalu kabur menggunakan Samsara Ding. Murid Sekte Tai tidak melakukan pengejaran. Karena tahu murid Sekte Yuhua akan mengambil hadiah setelah menghabisi penguasa Pulau Jueming. Jadinya mereka memilih langsung ke tempat penyerahan hadiah. Menunggu mereka datang sendiri. Sementara Fang Han membawa Samsara Ding hingga dasar laut demi memastikan keamanan mereka. Sayangnya penggunaan Samsara Ding menguras banyak tenaga. Setelah ini Fang Han akan mengajari mereka memakai Samsara Ding. Jika dilakukan bersama tidak akan makan tenaga sebanyak ini. Agar tidak membosankan, Fang Han menciptakan ilusi di dalam Samsara Ding. Ternyata Fang Han sudah tahu nih jika murid Sekte Tai pasti akan menunggu mereka di tempat penyerahan hadiah. Tepatnya di pasar laut Wangui. Tempat ini dari dulu punya aturan ketat, semua orang tahu, tidak peduli iblis atau makhluk abadi. Yang membuat onar di pulau akan langsung dibunuh. Pulau tersebut netral, jadi Sekte Tai juga tidak akan berani macam-macam di sana. Lagi pula perjalanan ke reruntuhan juga berbahaya. Long Xuan berharap di sana ia akan mendapatkan 7 ubur-ubur agung. Dengan begitu memungkinkan dirinya mendapat energi sejati dari alam avatar. Mengetahui itu Fang Han memutuskan untuk pergi ke pasar Wangui. Jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan lalu menggunakan Samsara Ding dengan kecepatan tinggi, mungkin saja mereka bisa sampai lebih dulu di pasar laut Wangui sebelum murid Sekte Tai berpindah di Gunung Yuhua. Fang Qingsui menyadari adanya klon dari Ying Tianxing. Sungguh punya nyali gede ini Komandan Iblis. Meski tidak punya niat jahat, tempat ini bukanlah tempat yang dapat dikunjungi oleh Ying Tianxing sembarangan. Diketahui iblis air gu sedang berulah, segelnya tidak stabil. Dahulu mereka berdua inilah yang menjebaknya bersama. Ying Tianxing menginginkan inti kekuatan iblis air gu. Maka dari itu dirinya tidak akan membiarkannya lepas. Karena telah berada di sini, sekalian Fang Qingsui meminta Ying Tianxing sedikit membantu adiknya dan juga Fang Han jika bertemu di Laut Selatan. Ying Tianxing menyetujuinya namun hanya untuk kali saja, sudah mencoba beberapa kali. Fang Qingwei dan lainnya tidak bisa keluar dari kurungan Fang Han. Setelahnya Qingwei baru mengingat Huan Zhen pernah memberinya suatu kantong. Ia pun membukanya dan keluar cahaya putih yang dapat menembus dinding penghalang. Selang beberapa waktu, Huan Zhen datang menyelamatkan mereka, sementara kelompok Fang Han sudah tiba di pasar laut Wangui. Xiao Xi sangat sedih melihat ayahnya seperti ini, padahal sebagai anak ia belum menunjukkan betapa sayangnya dia kepada ayahnya. Ia pun memohon kepada Tuan Zhen agar menyelamatkan ayahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyelamatkan Xiao Buye, justru Huan Zhen malah membunuhnya. Ia bermain sangat rapi, jadi semua orang yang berada di sini tidak ada yang mencurigainya. Entah apa yang direncanakan oleh Huan Zhen. Lalu Huan Zhen meminta Qingwei memperkenalkannya pada seorang guru yang berasal dari Sekte Yuhua. Qingwei pun tanpa curiga setuju. Namun harus menunggu dirinya kembali ke Sekte lebih dulu. Pasar laut Wangui begitu besar, mereka hendak pergi ke pavilion Suangui guna menukarkan jasad penguasa Pulau Jueming dengan hadiah. Long Xuan lahir di Laut Selatan dan pernah berkunjung ke sini saat kecil. Makanya sedikit banyak Long Xuan tahu tentang tempat ini. Terlihat Ying Tianxing juga berada di tempat ini. Banyak orang yang tidak percaya kelompok Fang Han menghabisi penguasa Pulau Jueming. Hadiah yang dimaksud rupanya adalah 7 ubur-ubur agung. Pelayan seperti mengulur waktu, tak kunjung memberikan hadiahnya namun malah berbicara di luar topik. Bahkan ia malah menawarkan sepotong kayu ajaib untuk ditukar dengan pedang di punggung Fang Han. Hal itu karena pelayan ini tahu Fang Han berlatih teknik kayu. Singkat cerita Qingwei kini telah kembali ke Sekte. Ia membawa Huan Zhen bertemu dengan Hua Tiandu. Dari obrolan mereka diketahui jika fenomena bintang jatuh di Laut Selatan bukanlah fenomena biasa. Terbukti Sekte Tai menutup Pulau Baima dan bergabung dengan Pulau Keabadian Wangui untuk menjaga rahasia fenomena tersebut. Selain itu Zhao Xuanyi hampir kehilangan nyawa pada saat itu.
Huan Zhen juga tahu jika Hua Tiandu berencana membentuk aliansi dengan Sekte Tai melalui pernikahan. Jika pernikahan berhasil, mungkin akan ada petunjuk tentang fenomena tersebut dari Sekte Tai. Sebelum pamit Huan Zhen memberikan sebuah buku tentang 3 penguasa suci kebajikan agung. Lalu Hua Tiandu memerintah Wan Luo mengirim pesan ke Sekte Tai, dirinya akan berkunjung ke sana hari ini. Kelompok Fang Han diantar ke suatu tempat untuk berkultivasi. Tempat ini adalah tempat di mana ada 7 ubur-ubur agung. Hanya Fang Han dan Long Xuan, sedangkan Fang Xiaolin diminta berjaga di luar, tidak boleh pergi. Sebagai bentuk kewaspadaan, Fang Han memasang formasi yang terlihat seperti bel. Begitu ada yang mencoba mematai mereka, bel tersebut akan berbunyi. Sementara Fang Xiaolin malah mengabaikan peringatan Fang Han agar tidak pergi. Selain dirinya memang ingin pergi, ia juga dihasut oleh pelayan ini. Hanya Long Xuan yang berkultivasi di tempat yang ada 7 ubur-ubur agung. Setelah selesai mengatur formasi, Fang Han pergi ke tempat yang berbeda. Ia juga mengatur formasi di tempat ini, lalu ia menunjukkan kayu yang dia dapat kepada Yan untuk diidentifikasi. Siapa sangka bahkan api yang diambil dari formasi Samsara Ding tidak bisa memurnikan kayu ini. Yan meminta Fang Han menggunakan energi sejati Kaisar Kayu untuk memurnikan kayu ini, sayangnya itu juga tidak berhasil. Dan diketahui ini adalah Jianmu yang berarti pohon dunia. Dahulu kala sebatang pohon berdiri tegak di pusat langit dan bumi, menghubungkan ke alam abadi. Namun, kemudian ditebang oleh makhluk perkasa kuno, sehingga menutup jalur manusia abadi. Karena berlalunya waktu, bahkan penguasa abadi saat ini tidak dapat memverifikasi legenda ini. Jika ini memang pecahan dari pohon dunia yang asli, maka menyerap energi spiritual kayunya dapat meningkatkan teknik Kaisar Kayu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya untuk saat ini hanya memiliki potongan kecil dan belum tahu cara menggunakannya. Lantas Fang Han menyimpan potongan kayu tersebut. Saat berjalan-jalan di pasar, Fang Xiaolin hendak membeli makanan. Siapa yang menyangka penjualnya adalah tetua Sekte Iblis. Diketahui saat Fang Xiaolin mengirimkan pesan ke sekte tentang lukisan Huang Quan, tetua Sekte Iblis mensabotase pesan tersebut, jadinya dia saat ini tahu jika lukisan Huang Quan berada di tangan Fang Han. Ia mengajak Fang Xiaolin bekerjasama menghabisi Fang Han sehingga mendapatkan kebebasannya kembali. Karena adanya jimat dalam tubuhnya, Fang Xiaolin tidak dapat melakukan itu. Kepalanya pun tiba-tiba pusing. Ia berniat menyerang tetua Sekte Iblis namun malah terpeleset ke tempat penjualan budak. Tak tega melihat para budak, Fang Xiaolin menghabisi penjual budak tersebut lalu meminta para budak segera pergi.